Mang, katanya ada yang bilang Mamang itu rasis, Mang. Bener nggak? Siapa yang bilang saya rasis? Kenapa emangnya? Itu, Mang, katanya gara-gara Mamang nggak suka kopi hitam gitu. Allah, jauh amat pemikirannya. Ini mah cuma soal kopi. Kopi, bukan rasis atuh. Selera ini mah. Iya, beda aja. Ya, mulailah langsung. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Selamat datang kembali di YouTube channel Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa yang akan kita bahas nih, Mang Iwan? Ini akan kita bahas ada dua orang yang ngerasa paling cerdas. Oke, Nah, kali ini juga kita akan bahas soal timnas dan soal Persib, Mang. siap. Langsung kita gas. Mulai dari orang yang bilang KDM tidak layak jadi pemimpin Sunda. Sok, mainkan. tuh, siap. Oke. Ayo tuh. Nah, cari dulu. Play. Jadi apakah Deddy Mulyadi itu sampai ke apa? Pemimpin yang rahayu untuk yang peradaban itu mau nggak Pak Deddy? Saya mau ngisi kuesionernya dan saya interview. Oh, jadi harus diuji dulu gitu, ya, Pak? Iya, nggak bisa ngaku-ngaku, nggak bisa dicitrakan gitu kan? Nah, itu Mang orangnya. Mang Iwan, Ya, nah apa Mang? saya putar ulang ya. Apa emang diputar ulang? Ini suaranya nggak jelas. Apa karena sinyalnya kali ya? Oh, kalau suaranya mah bukan dari sinyal, Mang. Itu mah takdir. Takdir. Oh, masalahnya takdir. Iya, emang cara ngomong dia nggak jelas, Mang. Takdir. Iya, Aduh, emang ngomongnya jadi belepetan tuh mau gitu. diapain lagi. Yang penting mau Mama ngasih tanggapan aja lah. Dapat kali sedikit dua dikit mah ngerti. Ya pasti banyak yang nggak suka ini bapak ini ngomong kayak begitu ya. Ya pastinya tuh, Mang. Ujung-ujung dia pengen ngetes Bapak Aing. Ya begini aja, kita cari jalan tengahnya aja, Mang Iwan. Apa jalan tengahnya? Ya begini ya, untuk bapak itu ya, yang saya tidak kenal, bukan berarti bapak tidak terkenal gitu. Mungkin sayanya yang kurang gaul. Jadi kalau bapak pengen jadi orang yang mengassessment bapak aing gitu, sebaiknya bapak juga harus berkompetensi. Nah, supaya bapak Kompetensi. maksudnya supaya bapak berkompetensi itu bapak juga harus di-asesmen. Oh, jadi dia harus di asesmen juga begitu? Ya, dia juga harus di-asesmen juga, Mang Iwan. Siapa yang mau asesmennya? Saya tuh, Oh, emang ngomong siapa? saya kan udah mas sama temen lupa. Maksudnya kapasitas Mamang apa? Mau ngasesmen dia gitu? Dia tanyakan juga ke dia. Dia siapa? Kapasitasnya apa? Hah? Apa pula dia mau ngetes bapak aing? Oh iya, siapa dia? Apakah setiap pemimpin di Jawa Barat itu harus asesmen melalui dia? Dia raja dari Maharaja apa gimana? Iya, kok jadi dia yang uji kelayakan? Aduh, rasa paling Sunda. Putusan Prabu Siliwangi kali mah? Begitu atuh caranya, cik atuh. Kocak emang. Yang namanya asesmen itu adalah tes tulis kan. Lebih penting mana sih tes tulis sama praktek lapangan? Yang penting makan prakteknya. Ya dalam prakteknya kan misal gini, di kita kalau ada pertanyaan, apabila kita melihat sampah maka pasti akan anak menulis akan kita pungut dan kita buang ke tempatnya. Kenyataannya ada nggak yang begitu? Sedikit, Bang Iwan. Jadi banyak orang yang lulus asesmen tapi tidak lulus di prakteknya. Nah, betul itu. Iyalah, Prakteknya mah susah. sok. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Kenyataannya mah sampah dikit aja no di jalanan numpuk. Nah, itu bukti nyata ya kan? Itu. Iya, Jadi Mang. untuk apa lagi orang udah jadi pemimpin di asesmen lagi? Aneh. Iya, apa fungsinya? Seperti ini bapak itu bapak yang saya tidak kenal, yang bukan berarti bapak tidak terkenal ya, mungkin sayanya aja yang kurang gaul. Sekarang saya tanya misalnya bapak ikut ujian agama misalnya, lalu dapat nilai 5, apakah keimanan bapak jadi diragukan?
gara-gara nilai ujian agama Bapak itu 5. Ah, gimana kalau gitu? Kan enggak ya kan? Iya. Jadi masalah kepemimpinan mah masalah praktek, bukan masalah ujian tulis. Dah. Dah, ayolah, yang lain kali ada yang lebih waras. Sok dimainkan aja langsung lah video yang keduanya, Mang. Kita coba play. The creator is king katanya. Iya. Jadi content creator ini sekarang rajanya. Masyarakatnya yang harus cerdas, sayangnya masyarakatnya nggak cerdas. Jadi tipikal masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ini seperti apa sih? Ini menurut penelitian Profesor Jerman tentang media di Indonesia, 80% rakyat Indonesia itu orang-orang budaya lisan, budaya audiovisual. Oke. Artinya budaya orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan. Dia itu, jadi kan small people talk about other people. Iya. Jadi orang-orang kecil itu ngomongin orang lain, lihat orang lain, ya udah hanya di situ aja. Dan itu 80%. Bayangkan Bayangkan. pasar ya. Menguasai pasar. Bayangkan 50 juta penduduk Jawa Barat, kalau saya boleh analogikan, 80%-nya berapa tuh? 8 kali 40 jutaan ya. 40 juta orang. Dia suka budaya lisan. Budaya lisan itu ngomongin orang gitu ya. Melihat dan mendengar gitu, berbicara, selesai. Dan 80% ini adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan. Ini mah nggak beda jauh sama yang tadi atau Mang Iwan? 11-12. Ya terlalu meremehkan orang lain. Iya, yang tadi mah merasa paling Sunda, merasa paling istilahnya punya kapasitas buat menilai pemimpin. Yang ini merasa paling cerdas. Tapi kalau dari cara ngomongnya mah kelihatan kayak orang cerdas, Mang. Ya orang cerdas, orang kelihatan cerdas itu belum tentu cerdas, Mang Iwan. Oh gitu, sok gimana, Mang? Coba jelaskan. Iya, karena orang kita itu kebanyakan baru menggunakan diksi-diksi yang pabelit aja, yang rumit gitu seperti Rocky Gerung, orang-orang akan menganggap dia cerdas. Padahal mah dia juga bingung. Iya, makanya dia pilih diksi-diksi yang ribet supaya apa? Supaya kelihatan cerdas. Dari omongan dia apa nih yang menjadi catatan Mamang coba? Contohnya aja dia bilang di kita itu kebanyakan adalah tradisi lisan. Nah, di situnya sih bener. Di situnya bener sampai situ. Karena guru gembel gue pernah ngomong begitu. Bahwa Indonesia, khususnya Jawa Barat, itu tradisinya adalah tradisi lisan. Artinya, apapun istilahnya yang terjadi, dulu itu tidak pernah tercatatkan. Tapi disampaikan secara lisan. Baik itu dalam bentuk kidung, lagu, ataupun dongeng. Nah, itu namanya tradisi lisan yang tidak berbentuk tulisan. Karena sedikit sekali ditemukan prasasti. Jadi tradisi lisan itu lawannya ya tulisan. Kalau di Eropa, segala di mana namanya Asia Tengah, apa seperti di Cina, itu tradisi mereka itu antara lisan dan tulisan itu seimbang. Maka ditemukan banyak bukti-bukti sejarah dari tulisan. Nah, yang dia omong sampai kita adalah tradisinya lisan, kok nyambungnya ke masalah ngomongin orang, Iya, itu apa hubungannya? mendengarkan, audio visual, apaan? Tidak nyambung. Masalah mencari ilmu sekarang ya memang yang dibutuhkan adalah audio visual, apalagi atuh. Ya iya. Dari dulu juga yang namanya sekolah, kita kan melihat guru, berarti kan visual, audio, guru ngomong, berarti kan audio itu teh. Ya, tapi kan ada pencatatan di situ kalau kita sekolah. Jadi bukan istilahnya kita menyenangi audio visual, nonton video, terus kita jadi orang bodoh gitu. Dan disebut tradisi lisan, ya enggak lah, nggak nyambung. Jadi kalau kata dia yang senang audio visual itu bodoh. Apa yang mau dijelaskan? Jadi apalagi dia bilang 80% penduduk kita katanya tidak berpendidikan berdasarkan Profesor Jerman. Dia aja sendiri nggak nyebutin Profesor Jermannya siapa. Ya kelihatan keren aja ke dibawa Jerman mah. Nggak jelas. Kalau kayak guru gembul mah memberikan apa namanya referensi itu jelas. Namanya siapa, tahun berapa orangnya ada gitu kan. Kalau misalnya sejarah, ini mah kata Profesor Jerman. Saha Profesor Jermannya? Biar saya cari di Google. Apa benar yang dia katakan seperti itu?
Makanya dia tidak menyebutkan namanya. Bisa jadi apa yang dikatakannya itu bisa jadi ini ya tidak benar. Karena 80% penduduk Indonesia tidak berpendidikan itu terlalu hiperbola buat saya, terlalu lebay, terlalu berlebihan. Karena datanya kita seperti lihat nih di sini data orang Indonesia yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah cuma segitu, tidak sampai 80%. Atau 80% penduduk kita istilahnya tidak berpendidikan mah negara kita seperti apa jadinya? Ararane ngasih data teh. Dia riset dulu nggak sih sebelum ngomong? Ya datanya dari mana dia asal jeplak aja. Data mah jangan katanya tuh, harus ada sumber referensinya. Ini sumber referensi orang Jerman. Siapa orang Jerman? Makanya nggak disebut, takut diverifikasi. Atau Maiwan yang lain lah, yang lebih cerdas gitu. Iyalah. Pusing saya dengar yang kayak gitu. Oke emang lah, daripada pusing langsung ke video berikutnya aja. Next, mainkan. Oke. Play. Ngadu sama DPRD, salah. Ngadu sama Bupati, ujinya ya tunggu. Kita koordinasikan dengan gubernur. Ngadu dengan gubernur, ujinya ini bukan wewenang dia deh, mare, Pak, mare. Kalau mah itu aku nak ngadu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy, mampu dah Kang Deddy jadi Gubernur Palembang. Sumsel dah kalau baik Kang Deddy Mulyadi pacak bener di jalan kami ini nah, jalan nasional. Jalan yang menghubungkan satu provinsi ke provinsi yang lain. Dak kado rusak parah model mah ini Kang Deddy. Ya Kang Deddy, galak dah pindah ke sini Kang Deddy Mulyadi. Woi Tuhan, jalannya Masya Allah nyan. Gubernur kami dah bisa Kang Deddy. Gubernur kami dah pacak melobi wong pojok. Oh ya Allah Tuhanku, kasihlah rezeki umur panjang untuk pemimpin yang amanah. Untuk pemimpin yang dah amanah deh, matilah gancang. Nah, ini cerdas. Kenapa cerdas, Mang? Ya karena di saat dirasa daerahnya itu pemimpin daerahnya tidak mampu, maka dia meminta tolong pada yang mampu. Itu cerdas namanya. Ah, betul. Gak kayak dua orang yang sebelumnya, orang-orang yang tidak bersyukur. Apa dua orang sebelumnya disebut tidak bersyukur? Karena saya yakin mereka mau orang Sunda atau orang Jawa Barat. Tapi nggak jejeleh negeri sendiri, nggak jejeleh istilahnya wilayah sendiri, itu sendiri. Apa-apaan. Ada orang yang mau mengangkat istilahnya daerahnya, kesukuannya, wilayahnya, ya KDM Bapak Aing. Tapi selalu aja ada orang-orang yang mencari celah untuk istilahnya ngago goreng. Oh iya, kalau gitu mau nggak bersyukur. Nah ini ibu ini ya. Jadi maksudnya mah menyindir gitu kan pemimpin daerahnya agar gesit gitu melakukan istilahnya perbaikan jalan. Tuh, jadi udahlah untuk yang apa namanya orang-orang aneh yang kayak tadi itu berpikir ulang gitu di saat orang lain merasa ngiri ngelihat kita punya pemimpin bagus, kok mereka malah berusaha untuk agar pemimpin kita terlihat jelek. Ya pasti ada tujuan tertentu itulah, Mang. Ya lanjut ke video dari Bapak Aing nih di Oke, Depok. ada apa dengan Bapak Aing? Bapak Aing di Depok, Mang, sampai sungkem ke kepala sekolah. Oh gitu? Sok mainkan aja videonya. Oh, play. Kan saya pernah sidak mampir ke sekolah, salah satu sekolah di Jawa Barat, berantakan sekali dengan alasan Pak dananya nggak cukup. Kok Bapak bisa bersih sih, dananya nggak cukup juga sebenarnya? Sebenarnya dana kan ada itu Pak, ulah atuda. Apa itu atuda? Atuda teh gado artos mal dibersihan. Oh, Tapi sanajan teu boga duit dibersihan. Edan ini Pak. Ini gila sih ini. Itu, jadi jangan jangan ampun jangan- Pak Guru. Ada hebat banget Pak Guru. jangan semua itu dibicarakan dengan uang. Pak. Saya di sini anak terlambat nyapu Pak. Bener. Sok kalau mereka ngambek orang sok dia datang. Kalau mereka ngambek berarti anak bapak mau dididik. Kamu di mana mau nyapu? Iya. Pasti kan nyapu. Gitu. Jadi kolot pasti mirip contoh ke budak tuh. Nah itu, Mang. Iya. Itu karena Bapak Aing merasa kagum gitu
dengan kepala sekolah itu. Nah, menurut catatan Mamang gimana? Ya, catatan saya itu tadi ada 2 jurus berbeda yang dilakukan orang dalam menyikapi satu hal yang sama. Oh, yang soal kebersihan. Ya, dalam hal ini kebersihan. Emang jurus apa aja itu? Jurus atuda dan jurus sanajan. Oh, itu. Kan dikatakan Bapak tadi ini sama kayak waktu saya sekolah gitu. Pernah kayaknya diajarin gini sama guru saya. Atuda itu adalah jurus untuk beralasan. Sedangkan sanajan adalah jurus untuk melawan keterbatasan. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Kan penonton nggak semuanya orang iya. Sunda. Jadi atuda itu kalau bahasa Indonesia mah ibarat kayak itu sih. Itu sih, kok itu sih? Ya itu sih kayak misalnya atuda aya duitna matak teu dibersihan. Jadi bahasa Indonesianya itu sih nggak ada duitnya katanya, makanya juga nggak dibersihin. Itu sih. Oh gitu. Iya, itu sih nggak dikasih duit, makanya dia nggak berangkat. Jadi alasan. Tapi kalau sanajan itu artinya walaupun. Nah ini jurus untuk melawan keadaan. Kayak sanajan teu aya duitna tetap digawean. Artinya walaupun tidak ada uangnya tetap dikerjakan. Nah, jadi dua jurus ini kita ngambil jurus yang mana di saat kita menghadapi masalah. Nah, itu filosofinya. Oh, ada filosofinya. Obrolan sederhana tapi berfilosofi. Itu obrolan cerdas. Obrolan ini ya kita lihat ya antara Bapak KDM dengan kepala sekolah kan obrolannya sederhana, tidak ngejelimet bahasanya seperti 2 orang yang tadi yang di awal. Karena apa? 2 orang yang tadi pengen kelihatan pinter. Nah, sedangkan kepala sekolah dan Bapak Aing adalah orang-orang pinter. Oh, paham. Nah, gitu. Ya, beda ya. Orang yang pengen kelihatan pintar dengan orang pintar. Beda tuh. Lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas soal timnas nih, tentang Etam, Mang. Beckham. Kenapa? Mainkan aja videonya. Play. Oh itu, Mang. Mereka kenapa, Mang Iwan? Ya mungkin termasuk yang tidak berpendidikan tadi, Mang. Ini masalahnya pribadi, personal, atau klub tidak rela Persib jadi juara? Sok mainkan video berikutnya biar lebih jelas. Coba play. Dibenci supporter negara sendiri saat pakai jersey Garuda. Tapi ketika mencetak 2 gol penentu, semua penghujat itu mendadak hilang entah kemana. Ini bukan cuma soal Beckham. Kalian sadar nggak? Setiap ada pemain Persib yang dipanggil timnas, tekanan dan standar yang diberikan netizen seolah berkali-kali lipat lebih kejam dibanding pemain lainnya. Satu kesalahan kecil langsung dicap beban negara. Sakit hati karena pemainnya terus dikambing hitamkan. Sebagian supporter Persib akhirnya muak. Mereka jadi tidak tertarik lagi menonton timnas. Bahkan muncul jargon ekstrem, timnas kami adalah Persib. Yuk tunda dulu rivalitas liga saat mereka berjuang demi negara. Kalau menang kita puji bersama, kalau kalah jangan cuma satu klub yang disalahkan. Gimana menurut kalian? Gimana, Mang? Udah jelas? Ya ini untuk orang-orang yang seperti itu ya, oknum. Biasanya dibilangnya oknum. Oknum, tapi banyak. Oknum supporter yang tidak dewasa, oknum rival. Maksudnya apa gitu? Kalau misalnya beranggapan bahwa Beckham tidak bagus atau misalnya pokoknya pemain Persib tidak bagus untuk masuk timnas, ya Anda berarti tidak percaya atau dengan pilihan pelatih. Tidak percaya pada pelatih. Nah, karena pelatih itu memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk yang di Persib. Betul, pilihan pelatih. Nah, sedangkan kita sebagai bobotoh tidak, itu istilahnya membuli, mencaci atau memaki pemain-pemain mereka yang ada di timnas. Iya, Mang. Ya kita merasanya ya kalau sudah timnas ya sudah milik kita. Gak ada lagi tuh bendera klub. Pemainnya aja enjoy gitu. Berteman. Kenapa mereka seperti itu? Iya, malah riweuh. Pikirannya seperti masih dalam tahap zaman batu. Batu apa? Batu ginjal.
ting batu baterai. Ya jadi masih kolot pemikiran, nanti masih bersifat kedaerahan. Sedangkan sekarang ini eranya era sepak bola modern. Daerah manapun boleh istilahnya menyukai klub dari daerah lain, nggak masalah. Karena apa? Ini eranya profesional. Ya apalagi di timnas ya kan. Nah, iya. Nah di video berikutnya ini kayaknya ada misi agar Persib tidak boleh juara lagi, Mam. Ah, kok gitu? Coba buka videonya. Coba play. Akan lebih buruk lagi kalau Persib juara lagi. Berarti Liga Indonesia itu buruk. Iya, iya. Masa cuma satu tim doang Iya, gitu. benar. Nah itu jadi point of view berbeda. Jadi harus dilihat dari sisi lain. Ini Persib udah 3 kali nih. Ini lampu kuning buat Liga Indonesia. Memang nggak ada persaingan lain ya gitu. Emang di Eropa pernah, tapi kan nggak seperti Persib Bandung juga 3 kali berturut-turut. Liga Indonesia itu nggak pernah terjadi soalnya. Iya, betul. Nggak Jadi pernah di era profesional. untuk Persib Bandung pasti karena reformasi, semua orang pengen ngalahkan Persib Bandung. Tolits pasti sudah punya deal-dealan lah dengan manajemen akan memilih siapa pengganti pemain yang lemah, dan Bojan Hodak pun masih ada di sana sebagai technical director. Jadi gue rasa bagi Persib nggak masalah. Nah yang masalah adalah bagi Liga Indonesia justru ini harus ada perubahan besar-besaran dari klub pesaingnya untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Jangan sampai 4 kali juara. Kocak. Iya kocak. Yang juara tidak boleh juara lagi apa gimana? Ya kata mereka kalau misalnya juara lagi berarti liganya jelek. Bukan liga yang jelek atuh. Artinya kalau juaranya itu juga berarti klub yang lain yang jelek. Nah itu yang benar. Introspeksi atuh. Jadi sebagai pengelola liga mah yang nggak usah istilahnya langsung ganti format ini format itu. Kalau emang yang juara tidak boleh juara lagi, ya udah nggak usah didaftarkan atau kalau kayak gitu mah. Jadi bikin aturan yang juara tahun lalu tidak boleh ikut tahun ini, cukup fokus di Piala Asia misalnya kayak gitu. Tapi boleh nggak ada aturan seperti itu? Jadi aneh. Enggak tuh. Yang juara kemarin pun untuk menjadi juara lagi kan sama-sama berjuang, sama-sama main, tidak ujuk-ujuk misalnya juara kayak gitu kan enggak. Pengelola liga malah panik. Nah, iya. Jangan menyalahkan istilahnya sistem di saat tim lain itu lebih baik, ya kan? Iya aneh. Jangan menyalahkan orang yang lebih baik. Gimana sih bahasanya? Ya harusnya introspeksi diri gitu. Kalau kita jelek, kalau kita kalah, ya kita yang salah. Jangan menyalahkan orang yang menang. Nah, seperti itu. Banyakan yang terjadi di kita tuh kayak gitu. Baik itu di pilkada maupun di bola sama. Kalau kalah berarti yang salah adalah yang menang. Biasanya begitu. Rumusnya itu. Anehnya pengelola liga jadi kayak ikut-ikutan mau menjegal gitu. Coba lihat di video berikutnya ada jawabannya. Oke, coba kita mainkan. Play. Real Madrid pernah 5 kali berturut-turut merajai Liga Spanyol. Bayern Munchen bahkan 11 kali di Bundesliga. Manchester City 4 kali di Liga Inggris. Johor Bahru Takzim lebih gila lagi, 12 kali merajai di Liga Malaysia. Tapi operator liga mereka santai-santai aja, alias nggak kebakaran jenggot. Berbeda di Indonesia, Persib baru hat-trick juara saja dinilai bisa membuat kualitas liga merosot. Persaingan dianggap tak lagi hot. Semangat para petarung di atas lapangan hijau pun jadi melorot dan lemot. Soalnya hanya satu klub saja yang mampu mendominasi area jackpot. Para petinggi LIB mulai repot. Tanpa melalui adu godot, mereka menyusun strategi jitu agar misinya tidak gagal total alias gatot. Format kompetisi model baru pun kembali disorot. Pertanyaannya, ini benar-benar agar kompetisi semakin berbobot atau ada bekicot di balik sepatu bot? Ah, ini sih pemikiran kolot. Permainan zaman jebot. Ciao. Telak sih ini Mang Iwan, jawaban ini telak harusnya. Jadi operator liga dan tim-tim lain ya di luar Persib harusnya dengar omongan Bapak ini. Nggak perlu panik, santai aja. Artinya bukan santai terus tidak melakukan apapun. Lakukan perbaikan baik dari rekrutmen, latihan dan sebagainya. Agar apa? Agar tidak istilah kata itu lagi. Jadi
Persib itu punya pesaing yang kuat. Nah, kemarin juga sebenarnya persaingan kuat atuh, bagus atuh. Jadi malah kan nilainya sama. Nah ini bukan artinya liga kita jadi jelek, malah kan bagus. Kecuali kalau misalnya juaranya sudah tidak terkejar nilainya karena selisih nilai yang sangat jauh. Nah itu namanya dominasi, ya kan? Kalau ini mah kan nilainya kejar-kejaran, bagus kalau kata saya mah. Ya bagus juga kata kita yang menang, kata yang kalah mah tetap aja jelek. Iya, yang menilai tidak bagus adalah mereka yang tidak menang.